Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 34, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23, dalam tema kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau menghendaki kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Dan firman-Mu Tuhan Engkau meteraikan bagi kami, agar supaya itu menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi kompas bagi kami dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Karena itu Bapa, kami rindu untuk selalu belajar firman Tuhan. Maka kiranya firman yang akan kami renungkan saat ini memberkati kami semua dimanapun kami berada. Dan kami yakin bahwa kami akan menjadi pelaku firman yang aktif, bukan saja sebagai pendengar, tetapi melalui firman-Mu yang menginspirasi kami. Maka apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang boleh kami nyatakan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23, dalam perikop dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ia kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kitab Mazmur selalu identik dengan Raja Daud. Karena ada banyak tulisan dari Raja Daud berdasarkan pengalaman hidup atau pengalaman iman yang ia alami. Dan itu dituangkan dalam kitab Mazmur. Sehingga sering kali disebut dengan Mazmur Daud. Walaupun disadari ada juga orang lain yang menulis kitab Mazmur, di antaranya Musa, kemudian Bani Korah. Tetapi yang paling dominan menulis kitab Mazmur adalah Raja Daud. Karena seperti yang saya katakan tadi, perjalanan hidup Daud, pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman iman, baik ketika Daud merasa senang, bahagia, tapi juga ketika Daud merasa sedih. Dikala Daud ada di puncak kejayaan, menikmati kenikmatan hidup. Tapi juga ketika Daud dia terpuruk dengan permasalahan hidup, dengan problem hidup yang ia alami, dia tetap menomorsatukan Tuhan. Daud tetap mengutamakan Tuhan dan menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu saudara, Mazmur 34 ini juga itu merupakan testimoni Raja Daud yang dikatakan saat itu Daud dia berpura-pura menjadi gila, tidak waras pikirannya ketika ia ada di depan Raja Filistin yang disebutkan di sini Raja Abimelek. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat dalam kitab pertama Samuel pasal 21, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15, saat itu Raja Daud dia ada di Gad. Dan di sini ditulis Raja Akis, Raja Gad. Nah, perlu diketahui sebenarnya Akis dan Abimelek itu sama. Karena Abimelek itu adalah nama gelar. Seperti nama raja di Mesir, yaitu Firaun. Sementara itu Akis adalah nama orang, bahwa Raja Filistin, Raja di Gad itu bernama Akis. Jadi Akis nama orang, sementara Abimelek itu nama gelar bagi raja-raja yang ada di Filistin. Nah, dikatakan saudara saat itu Raja Daud dia berpura-pura menjadi gila ketika dia melarikan diri dari Raja Saul. Karena Raja Saul mengejar-ngejar Daud dan ingin membinasakan, ingin membunuh Raja Daud. Karena orang Israel mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Itu berarti bahwa masih Daud lebih hebat, lebih perkasa daripada Raja Saul, dan hal ini menimbulkan iri hati, kemarahan dari Raja Saul. Dia merasa tersaingi sehingga timbul niatnya untuk membunuh Raja Daud, sehingga Daud dia melarikan diri sampai di negeri Filistin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di negeri Filistin ini, di Gad ini, Daud dikatakan bahwa dia sakit ingatan. Bahkan dia berpura-pura gila sehingga dia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Sehingga Raja Akis dia katakan bahwa, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Saudara-saudara, ini perkataan Raja Akis, sehingga pada akhirnya Daud
dia diusir keluar, dan selanjutnya dikatakan bahwa Daud pergi ke Gua Adulam. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari bacaan kita ini ketika Daud ada dalam situasi yang terhimpit, dikejar oleh Raja Saul, dia melarikan diri ke Filistin. Dan banyak yang mengatakan sebenarnya sikap Daud ini tidak pantas ia lakukan. Karena dikatakan bahwa dia ketika dia berpura-pura gila, itu berarti dia meragukan kuasa Tuhan. Namun itulah saudara sejarah perjalanan kehidupan Raja Daud, yang mau dikatakan bahwa sebenarnya ketika Daud ada dalam situasi yang terjepit, dalam situasi yang betul-betul membuat Daud itu seolah-olah kehilangan harapan untuk hidup, maka hal yang dilakukan oleh Daud adalah dia datang kepada Tuhan. Dia datang mencari hadirat Tuhan. Dia yakin bahwa pertolongan akan datang dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dia dalam situasi yang betul-betul membuat dia ada dalam keadaan yang menderita, terpuruk, ada dalam keadaan yang seolah-olah itu membuat dia kehilangan harapan hidup. Maka dari itu saudara, apa yang disaksikan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34 ini, kita melihat bahwa ada 4 hal yang mau dikatakan di sini melalui Mazmur 34 yang mengisahkan bagaimana Daud dia sangat memprioritaskan Tuhan. Daud dia sangat menomorsatukan Tuhan. Tuhan itu number one di atas segala-galanya bagi Raja Daud. Sebab walaupun Daud dia juga pernah melakukan kesalahan ketika dia mengingini Batsyeba istri Uria, maka itu merupakan satu kesalahan yang besar. Namun Mazmur pasal 52 itu merupakan satu ungkapan pertobatan, pengakuan dosa dari Raja Daud bahwa dia benar-benar melakukan kesalahan dan ingin merubah kehidupannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan buruk, perbuatan jahat yang ia lakukan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita melihat bahwa Daud adalah seorang raja, seorang figur yang sangat legendaris. Seperti di awal saya katakan bahwa dikala Daud senang menikmati kenikmatan hidup, dia tetap mengutamakan Tuhan. Bahwa segala-galanya bagi Daud adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, titipan sementara saja dalam kehidupan Daud sebagai seorang raja. Maka dikala Daud dia ada dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam keadaan susah, Daud dia tetap datang. Dia tetap ingat Tuhan dan mengakui keberadaan Tuhan sebagai Allah penolong, Allah penyelamat, Allah yang memberikan kekuatan dan perlindungan bagi Raja Daud. Karena itu saudara, mari kita lihat apa pesan yang hendak disampaikan oleh Daud melalui Mazmur 34 ini. Pertama saudara, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Itu dikatakan bahwa Daud dia memuji-muji Tuhan. Daud dia bermegah di dalam Tuhan. Dia mengajak orang percaya untuk memuliakan Tuhan. Dia mengajak setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk kiranya mencari hadirat Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap persoalan hidup. Jadi dalam keadaan susah pun Daud dia tetap ingat Tuhan. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk merasa bahwa dia hebat. Tapi justru Daud sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan, dia datang, dia mohon pembentengan, dia mohon perlindungan Tuhan. Sehingga dia percaya bahwa di dalam Tuhan dia merasa aman. Bersama dengan Tuhan dia bisa menjalani kehidupan walaupun dikatakan dia berpura-pura gila, dia berpura-pura tidak waras, tapi dia percaya bahwa Tuhan melihat apa yang ia lakukan. Tuhan mengetahui Daud, karakter Daud Tuhan tahu, isi hati Daud pun Tuhan tahu. Maka di dalam situasi yang susah, tidak berdaya, maka Daud yakin Tuhan ada bersama dengan dia. Sehingga dia tetap memuji, memuliakan, mencari hadirat Tuhan. Karena itu Daud dia katakan
Di ayatnya yang ke-6 bahwa tujukanlah pandanganmu kepadanya. Tujukan pandanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang ketika ada dalam pergumulan, dalam menghadapi masalah-masalah hidup, maka ketika datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, maka Tuhan akan membuat muka kita berseri-seri, membuat kita bersuka cita, membuat kita tetap tersenyum walaupun pergumulan itu besar sekali, beban hidup yang kita alami itu berat. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyemangati kita, Tuhan akan menguatkan kita, bahkan Tuhan akan memampukan kita menerobos setiap tantangan dan problem kehidupan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Sebab setiap orang, saudara, namanya ada di dunia ini bagaikan ada di arena pertandingan perjuangan hidup. Dalam siarah kehidupan kita di dunia ini, kita berjumpa dengan berbagai masalah. Bahkan orang nanti finish, berakhir masalahnya ketika finish juga kehidupannya. Tapi saya kira kita masih ingin bertanding, kita masih suka ada dalam siarah kehidupan. Maka daripada itu, saudara, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari kita terus mencari wajah Tuhan. Mari kita terus memuliakan Tuhan. Sebab kita yakin di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada kedamaian, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada sukacita. Dan itulah yang dialami oleh Raja Daud. Karena itu Daud mengajak kita, mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Kemudian saudara yang kekasih, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11, Daud dia katakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Maka kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, Daud mau katakan, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, memuliakan dan memuji Tuhan, maka ada pembentengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita dan meluputkan kita dari segala macam bahaya atau persoalan hidup. Karena itu saudara, ketika kita ada bersama dengan Tuhan, dalam gendongan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, maka Daud dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Saudara, kita bukan cuma menikmati, tapi kita merasakan, kita mengecap bagaimana kebaikan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, yang senantiasa memberi perlindungan, yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita, yang senantiasa memagari kita dari setiap musuh, bahkan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Malaikat Tuhan berkemah, artinya kita merasa tenang, merasa aman, merasa damai, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan berjalan dengan tiang awan di waktu siang, dengan tiang api di waktu malam. Seperti Dia menyertai bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Maka itulah juga siara kehidupan kita. Tuhan beserta dengan kita. Dia Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu ada ajakan bagi kita. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Takut akan Tuhan sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Orang yang memasrahkan hidupnya kepada Tuhan tidak akan berkekurangan, tapi berkecukupan, bahkan berkelebihan. Apapun Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kita, asalkan kita takut, setia, dan taat kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-11, saudara, singa-singa muda meranah kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa muda, singa adalah raja hutan, pemangsa hewan yang lain, karnivora. Singa bisa makan manusia kalau lapar.
Namun saudara, dikatakan singa-singa menjadi lapar, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan. Kecukupan, kelebihan Tuhan beri, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Asalkan kita berjalan sesuai dengan koridornya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bahwa firman Tuhan menjadi kompas bagi kita. Berjalan di jalan yang benar, apapun yang kita hadapi, kita tetap setia kepada Tuhan Allah. Kita yakin bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan kita hadapi, kita jalani. Itu semua adalah bentuk proses pembentukan Tuhan, supaya kita mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Dia di atas segala-galanya. Kita hanyalah ciptaan. Kita dituntun, kita dibimbing, kita dikendalikan oleh Roh Tuhan. Sehingga ketergantungan kita kepada Tuhan itu harus benar-benar nyata dan ada. Supaya kita mengalami bahwa Tuhan itu adalah Allah Sang Halik yang menjadikan segala-galanya. Saudara, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Kemudian saudara yang kekasih, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa dengarkanlah, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Takut akan Tuhan diajarkan oleh Raja Daud sebagai kesaksian hidup bahwa dia hidup takut akan Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu, menjadikan dia raja yang sukses, yang berhasil. Karena di tangan Daud, Israel itu jaya, Israel itu bersatu dan mencapai kemenangan-kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian saudara, Daud dia katakan, siapa orang yang menyukai hidup? Artinya siapa yang ingin umur panjang? Di sini dikatakan bahwa jagalah lidahmu terhadap yang jahat, jagalah bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Cintailah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, Raja Daud, dia mengajarkan kepada kita supaya umur panjang, supaya langgeng perjalanan kehidupan kita di dunia ini, maka menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, itu yang pertama. Artinya saudara, ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita itu membangun kehidupan orang lain. Sebab perkataan itu, kata-kata itu punya pengaruh. Bisa pengaruh positif atau pengaruh negatif. Kalau kata-kata kita itu membangun, mendidik, mengarahkan, mengajar orang, maka itu adalah perkataan yang membangun, mempengaruhi orang untuk hidup baik, hidup benar. Tetapi ketika perkataan-perkataan kita negatif, perkataan yang tidak santun, perkataan yang jelek, maka itu bukan membangun tapi menjatuhkan orang lain. Saudara-saudara, kadangkala juga orang mengatakan bahwa kata-kata seseorang kadang setajam silet. Bisa membunuh karakter. Karena dengan kata-kata bisa saja orang lain kecewa, orang lain tersakiti, orang lain marah, orang lain merasa bahwa mereka tidak diperhatikan, dilecehkan dengan kata-kata. Tapi dengan kata-kata juga orang bisa terhibur, orang merasa bahagia, orang merasa senang, orang merasa diperhatikan. Karena itu jagalah setiap perkataan kita. Biarlah perkataan kita itu santun, menyejukkan orang lain, membawa kedamaian, membawa ketenangan, membuat orang gembira, membuat orang bersuka cita. Dan itulah sejatinya orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kehadiran kita melalui perkataan itu membangun kehidupan orang, mengarahkan orang untuk hidup takut akan Tuhan. Itu adalah salah satu resep umur panjang. Kemudian saudara dikatakan bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, kalau kita melakukan apa yang baik, hati kita tenang. Hati kita terasa tentram. Mau tidur pun rasa enak. Tapi kalau kita melakukan kejahatan saudara, maka torangnya tidak akan tidur. Kita tidak akan menikmati tidur nyenyak karena kejahatan, karena sesuatu yang mengecewakan orang lain, menyakiti hati Tuhan yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, orang selalu mengatakan diberkati. God bless. Tuhan memberkati. Tapi ketika kita melakukan apa yang jahat, bukan berkat yang diucapkan orang, tapi kutuk saudara. Saya kira semua kita ingin supaya orang katakan, Tuhan memberkatimu,
Tuhan menyertaimu, Tuhan menjagamu, maka lakukanlah apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, saudara. Sebab dengan melakukan apa yang baik, firman katakan kita bisa umur panjang. Tapi orang kalau melakukan kejahatan, marah-marah, menyakiti hati orang, banyak urat putus, sehingga dikatakan umur pendek. Walaupun memang sebenarnya, saudara, umur kita ada dalam tangan Tuhan, siara hidup kita di dunia ditentukan oleh Tuhan. Tapi dalam pengalaman hidup, kalau kita melakukan apa yang baik, berkata-kata yang benar, hati tenang, pikiran tenang, tidur nyenyak, pulas sukacita, bahagia yang kita nikmati. Karena itu lakukanlah yang baik dan janganlah berbuat kejahatan. Kemudian saudara, carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Saudara, salah satu kerinduan orang di dunia ini adalah hidup dalam damai sejahtera. Nah saudara, pertama adalah kita berdamai dengan Tuhan. Artinya hidup kita akrab dengan Tuhan. Hidup kita terkonek dengan Tuhan. Ada koneksi yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita berdamai dengan Tuhan. Nah kalau orang berdamai dengan Tuhan, orang juga akan berdamai dengan orang lain, berdamai dengan lingkungan. Artinya saudara, kalau kita selalu berupaya untuk hidup damai bersama dengan Tuhan, Tuhan memberi hikmat, memberi inspirasi bagi kita. Supaya kita membangun juga relasi yang baik dengan sesama kita di komunitas manapun, saudara. Kita akan berdamai, Torah akan baku-baku baik dengan orang lain. Dimulai dari keluarga, dengan tetangga, dengan kolom, dengan jemaat, dengan masyarakat, dengan sahabat, dengan saudara. Torah akan hidup baku baik, berdamai. Agar supaya saudara, damai sejahtera itu, ketenangan, kedamaian, sukacita, bahagia kita nikmati. Sebab orang kalau baku feyem, baku marah, tidak ada kedamaian, saudara, maka rasanya hidup ini bagaikan di neraka. Tapi kalau orang baku-baku baik, hidup ini sama dengan di sorga. Kerajaan sorga yang perwujudannya dimulai dari kefanaan di dunia ini. Nah saudara-saudara yang kekasih, kalau kita juga berdamai dengan Tuhan, selalu terkoneksi dengan Tuhan, kita akan berdamai dengan lingkungan kita. Kita akan mencintai Allah, mencintai lingkungan. Sehingga kita akan merawat lingkungan tempat kita tinggal. Salah satu contoh yang sederhana, orangnya tidak akan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik, saudara. Untuk tidak mencemari lingkungan. Karena kita berdamai dengan Tuhan. Orang berdamai dengan alam, saudara. Sebab alam adalah tempat kita hidup. Dari alam kita bisa makan, menikmati kehidupan ini. Dan Tuhan memberi peringatan kepada kita supaya kita merawat alam ini. Berdamailah juga dengan alam dan sesama manusia. Kemudian saudara yang terakhir, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Dikatakan bahwa Tuhan itu adil. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, di tempat tersembunyi manapun diketahui oleh Tuhan. Karena Tuhan maha tahu, Dia tahu siapa kita. Dia tahu perbuatan-perbuatan kita. Dia tahu apa yang kita lakukan setiap detik. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan maha adil. Karena itu saudara, dikatakan bahwa orang benar yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Melepaskan mereka dari kesesakannya. Itu dialami oleh Daud. Ketika dia dikejar oleh Saul, dia datang berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan melepaskan dia dari jerat kematian. Karena itu di ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Saudara, patah hati, remuk jiwa, itu adalah gambaran orang-orang yang betul-betul mengalami problem kehidupan yang berat, kesusahan hidup, kesulitan hidup, kesukaran hidup, hidup yang tertekan, saudara. Tapi firman katakan, Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak.
Tuhan tidak membiarkan kita jatuh dan tidak berdaya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengangkat kita, Tuhan menopang, Tuhan menguatkan kita. Karena itu saudara yang kekasih, mari kita seperti Raja Daud. Kita meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu adalah Allah, awal dan akhir. Di dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita, di dalam Roh Kudus menyertai kita. Maka firman mengajak kita, mari kita terus memuji-muji Tuhan. Mari kita selalu mencari hadirat Tuhan. Mari kita selalu berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pujian, melalui doa, kita merasakan kuasa kehadiran. Bahkan mujizat Tuhan ada bagi kita. Bahkan saudara, firman mengajak kita, marilah kita senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, memagari, melindungi, bahkan membentengi kita. Karena itu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Maka demikian pun saudara, firman mengajak kita takut akan Tuhan. Kita mencintai hidup, suka umur panjang, maka berkata-katalah yang benar, yang santun. Berbuatlah apa yang baik, bukan apa yang jahat. Carilah perdamaian, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam. Dan akuilah bahwa Tuhan itu adil. Dia maha tahu, dia tahu siapa kita. Dia tahu gumul hidup yang kita alami. Dia tahu beban penderitaan yang kita rasakan. Dia tahu apa yang terbaik. Dia menyediakan segala sesuatu bagi kita. Sebab Allah itu adalah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Allah itu adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan apapun sakit, apapun pergumulan hidup. Allah sanggup melawat dan menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, bahkan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Maka diberkatilah kami semua dimanapun kami berada. Dan kami mampu menerjemahkan kata firman-Mu ini dalam hidup nyata kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mensupport YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, like, juga berikan komentar yang membangun, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.